Semangat bagi salam mahasiswa. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organisasi yang ideal itu bagaimana. Organisasi yang ideal adalah organisasi yang memiliki beberapa ciri khas yang dapat memastikan kelancaran operasional, kesejahteraan karyawan, keberlanjutan, dan pencapaian tujuan jangka panjang. Karyawan di sini itu anggota organisasi itu sendiri. Dan yang pertama syaratnya yaitu organisasi yang ideal memiliki visi dan misi yang kuat dan jelas. Visi merupakan panduan utama dalam mengarahkan organisasi menuju masa depan yang diinginkan. Sedangkan misi menyediakan landasan strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu dari budaya organisasi. Budaya organisasi yang sehat yaitu suatu fondasi penting dalam organisasi yang ideal. Budaya yang kuat didasarkan pada nilai-nilai yang dibagikan oleh seluruh anggota organisasi seperti integritas, kolaborasi, inovasi, dan etika kerja yang tinggi. Organisasi yang ideal mendorong sikap saling menghormati dalam kerja tim maupun dalam pengembangan pribadi. Lalu struktur organisasi yang ideal harus memungkinkan aliran informasi yang lancar, pengambilan keputusan yang cepat, dan kerjasama yang efektif antara divisi dan divisi lainnya. Organisasi yang ideal menciptakan hierarki yang jelas, tetapi tetap fleksibel untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang baik. Lalu kemudian dari keterlibatan antara anggota, organisasi yang ideal melibatkan seluruh anggota organisasi di dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, mengemukakan ide, dan berpartisipasi dalam perencanaan strategis. Hal ini akan meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan rasa memiliki antara anggota tersebut terhadap organisasi. Lalu dari sisi pengembangan dan pembelajaran berkelanjutan, sehingga organisasi yang ideal penting bagi organisasi tersebut untuk mengembangkan anggota-anggotanya dalam suatu seperti training ataupun program pembekalan soft skill atau hard skill lainnya. Dan juga yang utama yaitu keseimbangan antara organisasi dan juga antara kehidupan pribadi atau work life balance. Organisasi yang ideal memberikan perhatian pada kesejahteraan anggotanya untuk memperhatikan keseimbangan antara program kerjanya dan juga kehidupan pribadinya, dan juga menyediakan fleksibilitas dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini untuk mencapai adanya produktivitas yang baik. Lalu dari implementasi adaptive leadership yang pertama yaitu menyadari bahwa kita di era revolusi industri 4.0 ini, kepemimpinan adaptif dimulai dari kesadaran adanya perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kepemimpinan adaptif melibatkan pemahaman bahwa tantangan baru akan muncul dan jangka lama mungkin tidak lebih efektif. Kesadaran ini membagikan kebutuhan untuk mengadaptasi pendekatan kepemimpinan dari strategi organisasi tersebut. Lalu untuk kemudian adanya fleksibilitas dan keterbukaan. Kepemimpinan adaptif menuntut fleksibilitas dan keterbukaan dari seorang pemimpin itu sendiri. Mereka harus siap mempertimbangkan cara-cara baru, menerima umpan balik dari anggotanya, ataupun beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi. Lalu kemudian ada kolaborasi dan keterlibatan dari implementasi kepemimpinan adaptif atau adaptive leadership tersebut, melibatkan kolaborasi dan keterlibatan semua
semua anggotanya dan juga pemimpinnya. Pemimpin mendorong partisipasi aktif dari setiap anggotanya untuk melibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi yang baik, sehingga menciptakan kemampuan organisasi yang baik pula. Lalu kemudian pembelajaran dan inovasi. Kepemimpinan adaptif mendorong organisasi untuk terus belajar dan berinovasi. Lalu kemudian ada pengelolaan konflik. Lalu kemudian terdapat evaluasi, di mana implementasi kepemimpinan adaptif melibatkan evaluasi kerja terus-menerus dan secara teratur atas dampak dan langkah-langkah adaptif yang diambil untuk memperbaiki pendekatan. Dan juga penggunaan data dan informasi yang akurat menjadi penting dalam evaluasi tersebut. Lalu dari public speaking, implementasi public speaking yang baik yaitu pertama, persiapan yang matang. Implementasi public speaking dimulai dari persiapan yang matang. Identifikasikan tujuan untuk berbicara di depan publik dan kumpulkan informasi yang relevan tentang topik tersebut. Buatlah kerangka pidato atau presentasi yang jelas dengan memperhatikan pengantar yang menarik, poin-poin utama yang terstruktur, dan kesimpulan yang kuat. Persiapan yang baik membantu kita untuk lebih percaya diri untuk berbicara di depan publik. Lalu latihan. Tentu saja latihan adalah kunci dalam implementasi public speaking ini. Berlatih yang sederhana yang bisa kita lakukan yaitu berbicara di depan cermin, sehingga kita membangun hubungan yang baik antara audiens dan kita itu lebih baik lagi di saat kita berbicara di depan publik. Lalu yang selanjutnya yaitu penggunaan teknik nafas dan juga suara. Implementasi public speaking melibatkan penggunaan teknik nafas yang baik dan pengendalian suara yang baik. Jangan pula seperti ini, jangan terdengar seperti itu. Lalu usahakan tenang dan juga kalem. Lalu penggunaan bahasa tubuh. Public speaking melibatkan penguasaan bahasa tubuh yang efektif. Perhatikan postur tubuh saat berbicara di depan publik. Jadi usahakan tegak namun tidak terlalu tegang. Dan juga jaga eye contact dengan audiens. Gunakan gerakan tangan yang alami untuk menyampaikan pesan yang kuat. Lalu saat berinteraksi dengan audiens, libatkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontanitas seperti itu, dan juga menggunakan sedikit bumbu-bumbu humor. Dan juga setelah kita melakukan public speaking, penting untuk melakukan evaluasi dari setelah pelaksanaan tersebut. Hal ini penting untuk diketahui supaya kita bisa tahu bahwa ada feedback dari pihak panitianya atau pihak audiensnya langsung mungkin ya, untuk memberikan pandangan yang berbeda dari kita. Dan juga atas dasar umpan balik ini, kita dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dan pengembangan kemampuan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Semangat pagi.